Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil islami wal imani was sihhati wal afiyati. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu bit taufiqi wal hidayati wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah fillah rahimani Allah yakum, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada para malaikat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mutiara paling berharga di dalam kehidupan kita, bahkan mutiara ini lebih berharga daripada kehidupan kita. Seandainya kita hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita sebagai manusia tetapi tidak memiliki mutiara ini, maka sia-sialah kehidupan kita dan penyesalan kita di akhirat kelak yang tidak ada gunanya. Yaitu yang kita maksud mutiara ini adalah iman, baik keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada para malaikatnya, keimanan kita kepada rasul-rasulnya, keimanan kita kepada kitab rasul, hari kiamat, dan juga iman kepada takdir baik maupun buruk. Dan salah satu di antara rukun iman yang harus kita imani adalah beriman kepada para malaikat. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang rukun iman, dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril datang memposisikan diri sebagai thalibul ilm, orang yang sedang belajar Islam, memastikan dan memberikan pengajaran kepada para sahabat yang saat itu berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril dan memposisikan diri sebagai orang yang tidak tahu, dan beliau bertanya tentang beberapa hal, salah satunya tentang iman. Apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik, itu takdir baik maupun takdir buruk. Yang kemudian inilah yang disebut dengan rukun iman. Walaupun iman itu banyak cabangnya, tapi 6 inilah rukun iman. Ya, rukun iman maksudnya apa? Ini merupakan dasar pondasi tiang pilar dari keimanan yang banyak cabangnya. Sebagaimana Islam juga memiliki banyak sekali cabang-cabang amal solih dan kewajiban, tetapi dasarnya itu ada di 5. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada haji, ada saum Ramadan. Ya. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada malaikat Allah. Sebelum kita masuk pada hikmah beriman kepada malaikat, kita sedikit mengenal malaikat, ya. Cakupan iman kepada malaikat, apa saja yang harus kita imani, kita percayai dengan keberadaan malaikat? Yang pertama adalah beriman terhadap wujud atau keberadaan para malaikat. Kita yakin malaikat benar-benar ada secara zat, ya, secara fisik itu ada. Hanya saja kita tidak dapat melihatnya karena alam kita berbeda. Tapi kita harus beriman malaikat itu ada, bukan hanya sekedar sifat baik yang ada dalam diri seseorang. Karena mereka orang yang mengandalkan akalnya, mereka yang berpemikiran filsafat yang sesat tentunya, ya,
mereka menganggap bahwa malaikat secara zat itu enggak ada. Yang ada adalah sifat baik yang ada dalam diri manusia. Sebagaimana setan juga tidak ada, yang ada adalah sifat buruk yang ada pada diri manusia. Padahal setan, iblis, malaikat semuanya ada secara zat. Mereka juga memiliki jisim, hanya kita tidak bisa melihatnya karena Allah Subhanahu wa taala menghalangi penglihatan kita dari melihat mereka semua termasuk malaikat. Yang kedua adalah beriman terhadap nama-nama malaikat. Malaikat punya nama-nama. Ada sebagiannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara rinci, berarti kita iman, percaya bahwa ada malaikat yang namanya Jibril, ada malaikat yang namanya Mikail, ada malaikat yang namanya Israfil. Karena itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita imani juga secara rinci. Bagaimana dengan malaikat yang begitu banyak? Apakah kita harus tahu nama satu persatu? Tidak. Kita hanya beriman kepada malaikat atau nama-nama malaikat secara rinci ketika sudah dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang banyak yang kita tidak disebutkan kepada kita nama-namanya, kita imani secara global. Yang jelas jumlah malaikat itu banyak banget. Gitu ya. Beriman terhadap nama-nama malaikat. Selain kita beriman pada nama-nama yang secara rinci sudah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, kita juga dilarang keras, tidak boleh memberi nama-nama malaikat yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak kemudian kita membuat nama sendiri untuk mereka. Kalau penjaga gunung kita sebut apa, kalau penjaga laut kita sebut apa, kalau penjaga apalagi pantai kita sebut apa. Kalau yang tidak disebutkan kita juga tidak memberikan nama untuk mereka. Yang jelas ada penjaga gunung. Kita tahu itu dari kisah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kemudian diusir oleh kaumnya dan malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menimpakan gunung terhadap kaumnya yang mengingkari dakwahnya. Ini. Kemudian yang ketiga beriman terhadap sifat-sifat malaikat. Ini juga baik sifat fisik maupun baik hulukiyah maupun kholkiyah. Biar baik sifat secara fisik di mana malaikat itu gedenya, kakinya menapak di bumi, kepalanya bisa di ufuk di langit sana. Kemudian ada sebagian mereka memiliki sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, kemudian ada yang sampai 600. Kita imani yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia bisa mencolok putra dan mencolok putri, bisa berubah bentuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang bisa menjadi seperti manusia. Sebagaimana malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya di hadis yang pertama tadi kita sampaikan, saat malaikat Jibril mengajarkan secara tidak langsung kepada para sahabat tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, ya. Bisa berubah-ubah dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan malaikat datang dalam bentuk manusia. Kisah Nabi Ibrahim alaihis salam ketika datang tamu 3 orang sebelum mereka mengeksekusi kaum Nabi Lut, mampir dulu di kediaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian malaikat yang mendatangi seseorang yang bersilatul ukhuwah, menyambung tali persaudaraan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Berangkat dia dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain untuk menengok temannya karena kecintaan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat turun kemudian menanyakan tentang perihal apa tujuan datang ke saudaranya itu, dan dia pun menyampaikan tentang janji dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tersebut.
Beriman terhadap sifat-sifat malaikat. Ada sifat fisik, ada sifat huluk, yaitu sifat akhlak. Sifat akhlak yang dimiliki oleh malaikat yaitu tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah membantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mendahului perkataan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sam'an wa ta'atan. Ya, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang setia, yang tidak mengenal dusta, yang setia, tidak pernah mengenal khianat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman terhadap sifat-sifat malaikat itu. Nanti ada hikmahnya. Kemudian yang keempat, beriman terhadap amalan-amalan dan tugas-tugas malaikat yang disampaikan secara rinci. Kita imani secara rinci, yang tidak disampaikan secara rinci berarti kita imani secara global. Ada yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul. Ada yang menyampaikan hujan, membagi-bagi hujan. Kenapa Bogor paling banyak sehingga disebut dengan kota hujan? Ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijalankan oleh malaikat yang bagi hujan. Ada yang bagian mencabut nyawa, yang kita insya Allah setiap orang akan menjumpainya, ya, tanpa menunggu waktu lama. Ini siap-siap saja kita kalau ketemu malaikat yang satu ini. Ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka. Mudah-mudahan kita cukup dibersamakan dan ditemani oleh penjaga surga nanti, ya. Baik, ikhwah fillah rahimanillahu. Itu cakupan iman kepada malaikat. Beriman terhadap wujudnya, beriman terhadap nama-namanya, beriman terhadap sifat-sifatnya, dan beriman terhadap amalan-amalannya. Yang disebutkan secara rinci kita imani secara rinci, yang disebutkan secara global kita imani secara global. Yang ilmunya sudah nyampe kepada kita secara rinci, kita imani sesuai dengan apa yang sudah sampai kepada kita secara rinci, dan apa yang belum sampai kepada kita, yang pertama kita berusaha untuk mencarinya, ya, kita belajar tentangnya. Dan apa yang belum sampai kepada kita, jangan kita berbicara tentangnya kecuali atas dasar ilmu, ya, atas dasar ilmu. Baik, ikhwah fillah rahimanillahu iyyakum. Yang pertama secara rinci bisa kita sebutkan wujud malaikat, di mana termasuk syarat sah keimanan seseorang kepada malaikat adalah mengimani wujud keberadaan malaikat, di mana malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, dari nur. Berbeda dengan manusia yang dari tanah, dan berbeda dengan jin yang terbuat dari api. Wujud mereka benar-benar ada. Tadi sudah kita sampaikan, bukan sebagaimana keyakinan orang-orang yang sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang memiliki sayap 2, ada yang memiliki 3, ada yang memiliki 4, dan Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Makanya ada di antara mereka yang memiliki 600 sayap. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini menunjukkan keberadaan malaikat. Kemudian penamaan malaikat. Malaikat-malaikat Allah memiliki nama. Kewajiban kita adalah beriman secara global bahwa para malaikat memiliki nama. Kita beriman dengan nama-nama yang secara rinci telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti malaikat Jibril, malaikat Mikael, dan juga malaikat Israfil. Adapun yang global,
malaikat-malaikat Allah yang tidak kita ketahui namanya, tidak boleh kita menamakan sama sekali atas dasar persangkaan, ya, atau hanya sekedar logika semata. Kemudian wafillah rahimani wakum, bagaimana bentuk malaikat? Maka bentuk malaikat secara fisik sebagai contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maksudnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang malaikat Jibril, beliau katakan beliau pernah melihat malaikat Jibril dalam sifat aslinya yang memiliki 600 sayap yang hampir menutup ufuk. Bentuk para malaikat terkadang berubah dari bentuk aslinya atas izin Allah. Sebagai contoh adalah malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, ini jelas sebagaimana kita ketahui dalam hadis tersebut. Kemudian tugas malaikat, kalau tadi kita juga beriman terhadap tugas-tugas malaikat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian tugas malaikat. Malaikat Jibril memiliki tugas khusus menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikael bertugas mengatur hujan dan tumbuhan. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala ketika datang hari kiamat dan saat kebangkitan manusia. Dan saat ini beliau sudah siap siaga untuk meniupnya, tinggal menunggu komando dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kiamat, tiup, sudah kelenger semuanya. Ya, ini malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala ketika datang hari kiamat dan saat kebangkitan manusia. Pertama ditiup, hancur lebur semua yang ada di alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala dan apa yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup untuk yang kedua kali, semuanya bermunculan, ya, seperti biji-bijian yang tumbuh di musim penghujan. Kemudian yang keempat, malaikat maut. Namanya malaikat maut, ya. Tugas ini bukan nama tapi sering dijadikan sebagai sebutan. Malaikat maut bertugas mencabut nyawa seseorang ketika ajal menjemput, didatangi. Ada juga sebelum dijemput diajak dialog seperti para nabi dan rasul. Wahai Adam, hari ini sudah waktunya engkau harus mati. Loh, bukannya masih 50 tahun lagi? Begitu. Terus kemudian diingatkan oleh malaikat, bukannya yang 50 sudah dikasih kepada anak turunmu yaitu Daud alaihis salam. Ya udah, apa boleh buat, hari ini harus mati. Demikian juga Rasulullah SAW didatangi kemudian diajak berdialog terlebih dahulu, dan ini tentunya jarang dan kita hanya ketahui itu dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Apakah kita diajak dialog dahulu? Enggak tahu, boleh jadi langsung begitu saja, ya. Tergantung amal kita juga. Amalan baik insya Allah nyabutnya pelan-pelan seperti rambut yang dicabut dari tepung, sementara yang amalnya buruk akan dicabut dengan sangat kasar. Nah, ini kita harus persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian yang menyenangkan. Nah, ini. Jadi nanti pas ketemu malaikat maut kita bisa santai, ya. Tapi enggak ada kematian santai. Sakitnya luar biasa. Rasulullah SAW manusia yang paling mulia merasakan kesakitan yang sangat luar biasa di saat beliau sakaratul maut. Kemudian yang kelima adalah malaikat yang bertugas menjaga surga dan neraka. Ada dua malaikat yang berada di sisi kanan dan kiri manusia yang seringnya orang menyebutnya Raqibun dan Atidun. Padahal Raqib dan Atid itu bukan nama, tetapi itu adalah merupakan nama tugas atau nama sifat yang dekat dengan kita, kanan dan kiri, setiap saat mencatat amal perbuatan kita. Tidak ada
sekecil zarrah pun, baik itu kebaikan maupun keburukan, yang lepas dari catatan dua malaikat tersebut. Ngebuang kerikil dari jalan, enggak usah dicatat, kecil, enggak, semuanya. Kerikil pun akan hanya nebasin meja, debu, itu sudah dicatat. Cuman nge-share hasil status orang pun spread, itu juga dicatat. Status yang baik dicatat baik, status buruk ya dicatat dengan amalan yang buruk. Semuanya, enggak ada yang terlewat dari catatan mereka. Walas la kabirotan la sogirotan, semuanya ditulis dan semuanya kita akan melihat di akhirat hasilnya. Kemudian juga ada sebagian malaikat yang mendatangi ketika seseorang sudah di alam kubur dan bertanya kepadanya tentang siapa Robnya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Kalau seringnya disebutnya dengan mungkar dan nakir, tapi yang jelas malaikat ini adalah malaikat yang tanya mengenai siapa Rob kita, siapa nabi kita, dan apa agama kita sebelum berlalu dari kita jam, belum berlalu dari kita hari, sebelum berlalu dari kita minggu, bahkan di saat orang yang terakhir melangkahkan kaki meninggalkan kuburan kita, malaikat itu sudah datang. Malaikat itu sudah datang mendudukkan kita, menanyakan kepada kita man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. Yang bisa menjawab lulus, dia akan ditunjukkan tempatnya di surga. Sementara dia yang haho ditanya man rabbuka, kagak tahu, man nabiyuka, enggak kenal, madinuka, bingung, udah dipukulin ya, kemudian habis dipukulin kemudian dihadapkan kepada tempatnya nanti di neraka, dan sampai hari kiamat kelak dia terus menunggu keputusan akhir dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tersiksa. Dan ini kemarin sudah dibahas oleh asatidz yang lain, sebab-sebab seseorang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya ya, banyak, ada 8 atau 10 apa berapa yang sudah disebutkan oleh Ustadz tersebut. Nah, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di akhir dari tahiyat kita, ya Allah, mulai dari kita dihindarkan fitnah dajjal, kita dihindarkan dari fitnah hidup, juga dihindarkan dari fitnah kubur. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari fitnah kubur, diselamatkan dan dilancarkan menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur, dan kemudian dibebaskan dari siksa kubur. Amin ya, karena lama banget di kuburan. Walaupun sudah mati, kita di situ akan memulai merasakan sakit yang luar biasa. Jumlah malaikat wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang tahu jumlah malaikat, banyak banget. Yang jelas dalam setiap harinya di Baitul Ma'mur, kalau di dunia itu ada Baitullah yang disebut dengan Ka'bah di Masjid Haram, di langit sana ini juga ada Baitullah yang disebut dengan Baitul Ma'mur, yang para malaikat tawaf di sana, tawaf di Baitul Ma'mur. Berapa jumlah setiap harinya yang tawaf di sana? 70.000. Dan mereka yang tawaf pada hari itu enggak kembali lagi hari berikutnya. Di hari berikutnya itu sudah ada malaikat baru lagi sejumlah itu, besoknya lagi sejumlah itu, besoknya lagi sejumlah itu. Selama hari itu ada, dari zaman kapan kita tidak tahu. Dan begitulah banyaknya malaikat. Nanti ada hikmah di balik itu semuanya ya. Keutamaan malaikat banyak sekali, kita tidak sebutkan, tapi kita akan langsung kepada hikmah beriman kepada malaikat. Keutamaannya malaikat banyak sekali ya. Mereka adalah makhluk-makhluk
yang Allah muliakan. Mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk-makhluk yang biasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi bersamaan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan seseorang. Ya, itu malaikat. Apa hikmah, faidah, buah dari beriman kepada malaikat? Yang pertama, mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang agung, makhluk-makhluk yang besar, makhluk-makhluk yang luar biasa, baik kekuatannya, kemudian ketaatannya, sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka. Siapa Allah Subhanahu wa taala ketika mampu menciptakan malaikat yang sedemikian besarnya, yang diciptakan saja kakinya menapak di bumi, kemudian kepalanya ada di ufuk, ada di langit. Yang nyiptain itu segede apa? Dalam sebuah hadis di mana ketika berbicara tentang besarnya arsy, ya, arsy dibandingkan alam semesta segede apa, kemudian apalagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Padahal arsy saja yang gotong berapa puluh ribu malaikat. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat Allahu Akbar, yang maha besar, yang maha agung, yang tidak ada yang lebih besar daripadanya, yang tidak ada yang lebih agung daripadanya. Kalau sudah begini terus gimana Pak Ustadz? Ya kita mau maksiat bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan dan kekuasaan sedemikian rupa itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus i'taul malaikah haqqahum fil muwalah wal mahabbah. Kita harus memberikan hak-hak malaikat, baik kecintaan maupun kasih sayang kepada mereka, ya, bukan memusuhi mereka. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita, mereka juga makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah mencintainya, memberikan kasih sayang kepadanya. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditekankan kepada kita, kul man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Kita dilarang untuk memusuhi malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memerangi mereka yang memerangi para malaikat. Itu yang kedua, kita memberikan hak-hak malaikat dari kecintaan dan kasih sayang. Hikmah yang kedua. Yang ketiga, inzaluhum manazilahum bi annahum ibadallah, ya, wa khalqahu kal insi wal jinni mukallafuna ma'muruna. Jadi kita harus menempatkan malaikat sesuai dengan tempatnya. Maksudnya apa? Malaikat juga hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kewajiban. Mereka juga mendapatkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sama sekali tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah, tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, dan kewajiban kita mengimani keberadaannya, ya, tanpa harus sampai menuhankan malaikat. Bukan seperti orang-orang kafir, bukan seperti orang-orang musyrik yang sebagian mereka menjadikan malaikat sebagai tempat untuk bertawakal, untuk meminta, dan yang lain sebagainya. Sesama makhluk kita sama-sama memiliki kewajiban. Sesama makhluk kita juga memiliki keterbatasan, ya, dan kita yang terpenting adalah berlomba-lomba menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, dia malaikat, tanpa harus menjadikan mereka atau memposisikan mereka sebagai Tuhan atau berkeyakinan dia bisa memberikan manfaat dan mudarat
selain dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan untuk kita, atau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada kita. Kalau kita minta langsung kepada Allah, nggak perlu harus minta kepada malaikat atau melalui malaikat. Itu yang ketiga. Yang keempat, ayashkurul abdu rabbahu alama aulahu min inayatin lahu, yaitu kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu di antara tugas dari malaikat itu adalah menjaga manusia. Di saat manusia sudah tidak bisa menjaga dirinya, atau di saat manusia ada dalam mara bahaya, atas kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan menjaga manusia di saat tidur, saat berkendara, di saat ada dalam mara bahaya. Manusia akan diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat yang diutusnya. Dan disinilah kemudian kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Engkau yang telah mengutus para malaikat untuk memberikan perlindungan, memberikan manfaat, menjauhkan kami dari mudarat. Dalam peperangan, dalam pertempuran, mungkin juga dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh para umat Islam di mana saja mereka berada di dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, malaikat ikut turun, ya, memberikan kemenangan, memberikan ketenangan kepada kaum muslimin. Disitulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, istisyarul insan wujudal malaikah ma'ahu, rasa manusia dengan wujudnya malaikat, yaitu kita tahu tentang keberadaan malaikat yang ada di sekitar kita. Ada yang tadi menulis, ada yang menjaga kita, ada yang menurunkan apa tadi, hujan, dan yang lain sebagainya. Yang keenam, istisna'u bihim fi taatillah, merasa nyaman, merasa betah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditemani oleh mereka. Sebagai salah satu contoh adalah apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebuah majelis di mana di majelis tersebut dibaca kitab-kitab Allah, kemudian dipelajari kitab-kitab Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Malaikat mereka ikut turut hadir, di mana setiap saat Allah Subhanahu wa taala memiliki pasukan khusus dari malaikat. Malaikat-malaikat ini akan mencari titik-titik di mana ada majelis taklim. Begitu satu tahu, di Masjid Ali, katakanlah seperti itu, ada di Masjid Baitur Rahman, maka semuanya diundang. Ini ada majelis taklim. Akhirnya mereka datang semuanya, saking banyaknya sampai jumlah mereka antara bumi dengan langit. Mereka ikut turut hadir, memberikan ketenangan, menyampaikan rahmah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa bersolawat, beristighfar untuk mendoakan orang-orang yang hadir di masjid taklim ataupun orang-orang yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kita rasa senang habis subuh, ya, tetap di masjid, senang, tenang, iktikaf di sana sampai menunggu syuruk, ditemenin oleh para malaikat. Kahadisil julus fil masjid ba'da shalah ini, ya, sebagai contoh kita merasa betah, merasa senang, udah ditemenin oleh malaikat. Yang ketujuh adalah as-sabatu alal haqqi wa adamul igtirar bi kasratil halikin. Kita akan tetap semangat, kita akan tetap sabar, kita akan tetap istiqomah untuk berjalan di atas hak, berdiri di atas hak, dan kita tidak tertipu dan kita tidak merasa gentar terhadap banyaknya orang-orang yang rusak dan orang-orang yang menyebar kerusakan. Kenapa? Teman kita banyak. Tadi sudah disampaikan,
Setiap hari saja malaikat 70.000 yang berkeliling Baitul Ma'mur. Mereka orang-orang taat, mereka orang-orang yang beriman, mereka orang yang bertakwa. Kita tidak sendiri, kita banyakan. Kalau kita mau mengadakan pertempuran, katakanlah kita akan fight dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang mujrim, kita pun merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala intansurullah yang surkum wa tsabit aqdamakum. Kita yakin, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Yang terpenting yang kita bawa adalah Islam yang murni. Kita lakukan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan semuanya dengan atas dasar berjamaah karena yadullah alal jamaah. Yang kedelapan yaitu at-tanabbuh minal ghaflati wat tadzakkur ad-daim lil maut. Kita senantiasa ingat mati. Ada malaikat khusus yang bertugas untuk mencabut nyawa kita, dan kita tahu bahwa mereka ada senantiasa akan mengambil dan mencabut nama kita, nyawa kita. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan senantiasa menjaga diri dan mawas diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu mereka senantiasa bersama kita untuk mencatat semua amal kita. Ya, ini apapun, ini mau nulis apa, mau berkomentar apa, mau melakukan apa, kita selalu diawasi. Kita mau masuk blusuk gang, masuk kampung, mereka tetap ada di kamar yang sempit, yang gelap sekalipun, semua listrik sekampung padam, mereka tetap ada bersama kita. Dan mereka nggak perlu khawatir, nggak kelihatan orang dari cahaya melihat kita. Bukan hanya masalah dia adalah terbuat dari cahayanya, tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala dia memiliki kemampuan yang sedemikian rupa. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Ada beberapa lagi ya, tapi enggak masalah, sudah terwakili dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada asar, ada pengaruh dengan pengenalan kita terhadap malaikat, dan kita bisa menjalankan faidah, buah ataupun hikmah dari beriman kepada malaikat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.